Selamat malam, Bu Tia, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, baik alhamdulillah. Baik, Bu Tia, ini bagaimana Anda melihat situasi terbaru ketika Donald Trump mengklaim ada dialog produktif dengan Iran hingga menunda serangan, tapi justru malah dibantah oleh pihak Iran sendiri? Sepertinya dua-duanya strategi ya. Yang satu sisi pihak Amerika Serikat sepertinya sudah mulai kehabisan akal karena memang berbagai upaya dilakukan mulai dari memprovokasi pihak Uni Eropa, kemudian juga memprovokasi pihak NATO, mencoba memprovokasi juga pihak Gulf countries atau negara-negara Teluk. Semua aliansinya dicoba untuk dihubungi oleh Trump untuk bisa join dalam serangan ke Iran, tapi satupun tidak ada yang memberikan respon positif untuk langsung join dalam perang begitu ya. Hanya saja Inggris yang terbaru mungkin Mbak Valen baru menyediakan pangkalan udara atau airspace-nya untuk dibolehkan Amerika Serikat digunakan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Tapi Gulf countries kita lihat hanya memberikan statement, tapi tidak ada satupun action untuk join dalam perang begitu ya. Jadi berbagai cara Trump juga sudah mencoba untuk meminta Iran supaya membuka Selat Hormuz, tapi Iran juga tidak menggubris. Bahkan Iran saya pikir melihat actionnya Arakci, Menteri Luar Negeri Iran, saya acungi jempol ya, karena ini saya lihat di berbagai media Western juga sangat tenang, memberikan informasi tentang negaranya, memberikan sikap tentang negaranya. Kemudian juga dia mencoba berdiplomasi dengan negara-negara Eropa bahwa mereka dipastikan boleh melewati Selat Hormuz kecuali Amerika Serikat dan Israel dan orang-orang yang akan membantu kedua negara tersebut. Jadi pernyataan Arakci ini memberikan apa namanya kemungkinan Trump semakin tidak ada teman begitu. Karena Uni Eropa berpikir untuk apa ada di posisi Amerika Serikat, tidak usah mengeluarkan budget tapi mereka bisa tetap melampaui Selat Hormuz dan bisa mendapatkan pasokan energi dari Timur Tengah ke negaranya. Jadi simpel dalam hal ini semuanya bermain, semuanya mementingkan national interest masing-masing. Tidak ada pro kesana kemari dalam situasi seperti ini, mereka mengamankan posisi negaranya masing-masing begitu. Jadi Trump semakin mengeluarkan statement ini, Mbak Valen. Oke, tapi ini kan yang menarik juga ada narasi yang bertolak belakang. Nah, kalau dari sisi komunikasi, ini sebenarnya bagian dari strategi diplomasi atau justru propaganda politik, Bu Tia? Strategi dari Iran ya. Jadi Iran harus tetap menyuarakan bahwa dia akan terus menyerang, dia akan tetap bertahan, dia cukup kuat, dia masih banyak persediaan senjata. Karena kalau terlihat Iran melemah, maka negara-negara aliansi Amerika Serikat akan join dalam perang begitu. Jadi kalau dilihat Iran masih kuat, mereka negara-negara Uni Eropa, anggota NATO, mereka tetap stay dan melihat begitu ya. Jadi jika kelihatan Iran melemah, maka mereka akan join dengan Trump. Biasanya kan begitu, aliansi itu akan bersama dengan Amerika Serikat ketika nampak sudah menang di depan mata, sehingga mereka juga kebagian untungnya begitu Mbak Valen. Tapi kalau dilihat Iran masih kuat, mereka tidak mau dong. Mereka tidak mau mengeluarkan budget, tidak mau berkorban, tapi mereka juga tidak ingin bermusuhan dengan Iran karena memang mempunyai kepentingan untuk melewati Selat Hormuz tersebut. Jadi semuanya itu menunggu. Nah, inilah yang membuat Iran harus tetap terlihat kuat. Kita tidak tahu loh, di belakang itu mungkin bisa jadi ada pembicaraan dari pihak Iran dan dari pihak Amerika Serikat tanpa Israel ya. Saya menyebutnya tanpa Israel, kecuali kalau Israel mencoba memprovokasi kembali dan Trump yang kekanak-kanakan ini bisa berubah lagi begitu. Oke. Tapi kalau dari sisi Iran, ini mereka kan dari komunikasi yang disampaikan oleh Trump kemarin bahwa ada dialog, kemudian justru dibantah dengan Iran. Nah, ini sebenarnya apa sih pesan yang mau disampaikan ke publik domestik maupun internasional? Iran ingin menyampaikan pesan bahwa permusuhan Iran itu bukan dengan Amerika. Bahkan Arakci beberapa kali menyatakan publik Amerika itu bukan musuh kami. Rakyat Amerika bukan musuh kami. Yang menjadi musuh kami itu adalah ketika kami sedang berunding kemudian diganggu di Israel. Mereka kan sedang melakukan perundingan setelah dari Oman itu. Hampir deal kemudian Israel menyerang. Itu kan kita balik lagi flashback, itu awalnya dari permasalahan itu. Jadi saya pikir perang ini saya tetap pada analisis saya Mbak Valen, bahwa kuncinya adalah tetap di Trump. Kalau Trump betul-betul konsisten, betul-betul fokus ingin mengakhiri perang ini akan berakhir. Bagaimana cara berdiplomasi dengan Iran itu Amerika harus melakukan tanpa Israel.
Kalau Israel sampai terlibat lagi ini tidak akan selesai, karena memang target Israel atau tujuan politiknya Israel itu ingin menghilangkan Iran dari kawasan. Nggak mungkin, atau ingin menumbangkan rezim kemudian diganti dengan rezim seperti Pahlavi begitu ya, yang pro terhadap keberadaan negara Yahudi. Nggak bisa menumbangkan rezim yang sebegitu kokoh. Dan kita lihat struktur sekarang ya, ketika semua pimpinan terbunuh dan Trump menyebutnya fase 1, fase 2, fase 3, itu ternyata dengan mudah digantikan karena memang mereka berlapis, dan lapisannya itu tidak seperti yang Trump bilang fase 1, fase 2, fase 3, berarti Trump tidak mengerti sistem politik wilayatul faqih itu. Itu bukan berlapis 1 2 3 kemudian dihabisi tiga-tiganya hilang, enggak. Sistem wilayatul faqih enggak begitu, Mbak Valen. Itu memang seperti kaderisasi gitu. Nggak akan ada habisnya sistem wilayah al-faqih ini. Jadi memang Amerika, saya pikir salah strategi, tidak memahami betul sistem politik di Iran, tidak juga mencari data detail mengenai persediaan senjata Iran dan taktik-taktik yang mereka miliki. Sehingga perang yang diprediksi hanya misalnya 1 kali 24 jam atau 3 hari selesai, ternyata sudah berapa lama ini? Belum selesai juga. Oke, tadi Anda bilang bahwa kalau misalnya Trump atau Amerika Serikat konsisten dan fokus dalam dalam apapun perannya untuk mengakhiri perang ini, tapi apakah ini juga sudah terlihat dari kemarin konferensi persnya Trump dari sisi Amerika Serikat, kepentingan di balik pernyataan Trump yang menyebut adanya dialog dan menunda serangan? Apakah ini juga sudah termasuk tanda-tanda bahwa Amerika Serikat seolah terjepit dan kemudian ini sebagai salah satu penundaan penyerangan? Sudah nampak melemah kok. Melemah bukan artinya Amerika Serikat lemah ya. Karena kalau dari segi instrumen militer itu jelas di dunia ini selain Rusia ya Amerika Serikat begitu. Tidak kita nafikan gitu ya. Melemah di sini memang dukungan dunia internasional tidak ada begitu ya. Publik Amerika Serikat pun sampai hari ini masih bertanya-tanya apa tujuan Amerika memerangi Iran, karena secara nasional interest Amerika tidak ada. Beberapa kali yang kemarin mengundurkan diri itu yang Direktur Counterterrorism menyatakan bahwa Iran tidak berbahaya untuk Amerika Serikat. Kenapa diserang? Bahkan data-data dari FBI kan sudah diberikan kepada Trump. Trump tidak mempercayai, lebih mempercayai data-data dari Israel bahwa Iran berbahaya. Tidak kok. Dan saya pikir malah ya, analisis saya Mbak Valen, Ayatollah Mujtaba juga cukup bisa kok diajak berunding begitu. Sama seperti ayahnya. Karena kan Ayatollah Ali Khamenei juga kan mau berunding. Nah, putranya juga asal memang tidak diingkari. Jadi trust Iran itu kembali gitu loh. Kalau diniatkan benar, Iran menuntut 3 tuntutan kan, dipenuhi saja dan itu mudah buat Amerika Serikat. Dan kesampingkan dulu Israel, bisa tidak? Problemnya itu gitu. Oke, baik. Nanti kita nantikan bagaimana dengan dinamika yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, bagaimana kemungkinan sinyal-sinyal dalam penghentian perang ini. Terima kasih sudah berbagi analisanya bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, dosen hubungan internasional BINUS University, Ibu Tia Mariatul Qibtiyah. Salam sehat selalu, Ibu. Terima kasih.